Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara agar kita bisa ngerol pada darbuka. Pastinya cara itu harus mudah, cepat, dan simpel. Sesuai dengan pengalaman saya belajar ngerol pada darbuka, belajar dari video-video yang sudah ada di YouTube. Saya kurang bisa menggunakan cara tersebut. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat video yang sedikit berbeda karena saya menggunakan teknik dan cara saya sendiri. Sebelum lanjut kepada videonya, alangkah lebih baiknya jika kalian menekan tombol subscribe, like, dan komen pada video ini agar saya lebih semangat lagi membuat video. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya bisa ngerol. Saya tidak akan membahas bagaimana cara memukul darbuka, baik rhythm maupun beat pada darbuka, namun lebih fokus pada ngerol. Untuk teknik-teknik yang lain saya akan bahas pada video-video saya berikutnya. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, saya belajar dari pengalaman saya sendiri, sehingga saya memiliki cara dan teknik saya sendiri untuk belajar ngerol pada darbuka. Khususnya bagi kalian yang masih belajar ataupun baru mau belajar, pasti kalian sudah menonton video-video yang ada di YouTube kan? Kalian sudah tahu bagaimana cara-caranya tutorial yang ada di YouTube itu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Langsung saja kepada cara dan teknik saya sendiri. Memang sih kebanyakan video yang ada di YouTube itu kan menggunakan teknik belajar tempo pelan sampai tempo cepat. Cara saya sendiri itu berbeda. Untuk tahu cara ngerol itu menggunakan teknik seperti ini. Namun sebelumnya kita harus bisa memukul darbuka dengan jari-jari kita terlebih dahulu. Kita harus melatih jari-jari kita terlebih dahulu untuk belajar ngerol. Karena jika kita belum terbiasa, belum belajar, dan belum melatih jari-jari kita untuk memukul darbuka, maka kita akan kesulitan dalam berlatih ngerol. Ataupun ketika kita sudah ngerol, ngerolnya itu tidak akan seimbang. Bunyinya tidak akan seimbang. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ketika jari-jari kita belum terbiasa. Namun ketika jari-jari kita sudah terbiasa, ngerolnya itu pasti akan rata seperti ini. Langsung saja kepada cara saya bisa belajar ngerol itu. Caranya seperti ini. Jari yang dipakai dalam ngerol darbuka itu adalah jari telunjuk dan jari manis. Baik pada tangan kiri maupun tangan kanan itu sama. Yang dipakai adalah jari telunjuk dan jari manis. Jari telunjuk, jari manis. Jari telunjuk, jari manis. Nah, jari-jari inilah yang dipakai pada saat kita ngerol pada darbuka. Cara yang saya pakai sedikit berbeda dengan para pemain darbuka-darbuka lainnya. Saya belajar ngerol itu yang pertama, tekniknya seperti ini simpelnya. Ketika kita memukulkan jari telunjuk kita, otomatis jari-jari yang lain itu ikut. Langsung saja ya, seperti ini. Kita nggak harus berpatokan memukulkan jari telunjuk kita, lalu kita juga memukulkan jari manis kita. Itu dalam cara saya sendiri pribadi itu nggak harus. Karena ketika kita harus memukulkan jari telunjuk dan harus memukulkan jari manis, itu kan membutuhkan power yang sama kan. Bukannya salah sih, tapi agak sulit bagi yang baru belajar. Jadi saya permudah saja. Ketika kita memukulkan jari telunjuk, otomatis kan, nah, ngikut kan, tuh, ini seperti ini nih. Nah kan, otomatis jari manisnya itu ngikut ketika jari telunjuk dipukulkan kepada darbuka. Jika jari manisnya itu belum ngikut, pukulan pada jari telunjuk itu lebih diperkeras lagi. Nah, jadi kan kalau jari manis kita hanya mengikuti jari telunjuk bisa cepat. Begitupun juga pada tangan kanan, itu juga sama caranya. Ketika jari telunjuk dipukulkan pada darbuka, jari manisnya ngikut. Berbeda dengan cara seperti ini. Jari manis dan jari telunjuk itu sama-sama kita pukulkan kepada darbuka.
Enak sih bunyinya, sama-sama keras dan powernya memang imbang. Namun, kita agak kesulitan ketika mau mempercepat temponya kan. Agak kesulitan kan. Tetapi ketika menggunakan cara yang tadi, ketika jari telunjuk itu dipukulkan dan jari manis itu hanya mengikuti sisa-sisa pukulannya tadi itu, kita dapat mempercepat pukulannya kan. Yang kanan juga sama. Kita harus belajar seperti itu. Terus belajar. Latih saja tangan kiri kita. Sampai bisa. Nah, baru tangan kanan. Pada cara saya ini, saya tidak mengharuskan kalian itu antara jari telunjuk dan jari manis tidak harus sama powernya. Lebih keras yang telunjuk dan yang manis ini tidak terlalu keras powernya pada saat kita memukul, itu nggak apa-apa. Karena itu merupakan awal dari belajar kita. Dan kita tidak terlalu fokus kepada power dulu. Kita fokusnya kepada melatih jari-jari kita dulu. Jadi seperti ini kan. Kan lebih keras yang telunjuk kan. Beda dengan yang sama-sama power, sama-sama dipukulkan. Nah, terus belajar seperti ini. Nah, pas kita gabungkan saja antara tangan kanan dan tangan kiri kita. Ketika kita gabungkan, seperti yang saya katakan tadi, itu kan ketika jari telunjuk kita dipukulkan, otomatis jari manis kita ngikut. Nah, dan tangan kanan begitu juga, sama kan? Langsung gabungin aja antara tangan kanan dan tangan kiri. Ketika kita mau menggabungkan, kita bingung kan bagaimana kita gabungin. Kalau langsung digabungin kan malah berantakan. Gitu kan. Nah, agar bunyinya bisa ngerol, kita fokus kepada jari telunjuk. Seperti yang saya katakan tadi, ketika jari telunjuk dipukulkan, jari manis ngikut. Jadi, kita fokus kepada jari telunjuk terlebih dahulu. Cara mukulnya, jari telunjuk itu dipukulkan, namun lebih dulu yang kanan dan yang kiri itu dipertelat. Kan kalau bareng seperti ini. Itu bareng. Nah, itu lebih dulu jari yang kanan, baru yang kiri. Namun bukan gantian, tapi hanya bareng, namun yang kiri itu lebih telat daripada yang kanan. Kalau gantian kan seperti ini. Gantian kan. Ini bukan gantian, tapi bareng, namun yang kiri itu dipertelat. Nah, jaraknya deket banget antara pukulan jari tangan kanan dan pukulan jari telunjuk tangan kiri itu jaraknya deket banget. Seakan-akan jari telunjuk yang kiri itu lebih telat daripada jari telunjuk yang kanan. Kalau kalian sudah paham cara memulai pukulan jari telunjuknya, ikutkan saja teknik yang saya bagikan tadi. Ketika jari telunjuk dipukulkan, jari manis ngikut. Yang kanan seperti itu juga. Dan terapkan yang tadi. Yang tadi kan seperti ini. Nah, lalu ikutkan jari manisnya. Tanpa kita sadari, kita sudah bisa ngerol walaupun cuman pendek, belum ngerol panjang. Tapi dengan cara tersebut bisa mempermudah kita dalam proses belajar ngerol pada darbuka. Cara tersebut yang saya pakai untuk ngerol pada darbuka. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk kalian yang ingin tahu belajar ngerol darbuka, jika ingin mengikuti cara saya, tidak harus antara jari-jari kita ketika memukul darbuka itu tidak harus sama bunyinya. Yang penting kita memainkan kelenturan pada jari-jari kita. Belajarlah ketika memukul menggunakan jari telunjuk, jari-jari yang manis itu mengikutinya. Ingat ya, beda dengan pukulan sama power. Beda kan? Cara yang saya gunakan seperti ini.
digabung. Nah, sudah terbentuk kan roll pendek. Nah, teruslah kalian belajar seperti itu. Latih agar roll kalian itu lebih bersih lagi. Karena kan kalau baru belajar, pastinya bunyi yang dihasilkan itu masih agak berantakan, kurang rapi, dan kurang enak didengar. Namun jangan menyerah. Tidak akan menutup kemungkinan kalian bisa ngeroll sebagus para pemain darbuka yang sudah pro. Teruslah belajar. Seperti itu. Jika kalian sudah tahu, saya akan membuat video bagaimana roll pendek tadi itu bisa berubah menjadi roll panjang dan bisa diterapkan pada beat-beat ataupun ritme-ritme darbuka. Mungkin sampai di sini dulu video pada kesempatan kali ini. Bagi kalian, teruslah belajar teknik yang saya bagikan tadi. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan di sini saya tidak bermaksud menggurui, namun saya hanya ingin berbagi pengalaman dan apa yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.